Suasana pandemi mengharuskan orang untuk tinggal di rumah dan beraktivitas dari rumah. Demikian pun siswa-siswa SD Kristen Gamaliel. Belajar daring adalah solusi terbaik untuk tetap belajar dan bertatap maya dengan guru dan teman-teman sekolah. Seperti hari-hari sebelumnya, Jesslyn, si kakak tertua, bangun lebih awal. Setelah mandi, ia membangunkan adik-adiknya. Lihat, sudah pagi dan waktunya bangun. Bangun pagi-pagi, mentari terbit di langit dan bersinar terang. Dengar suara ayam berkokok di sana seperti alarm. Bangun pagi-pagi, mentari terbit di langit dan bersinar terang. Dengar suara ayam berkokok di sana seperti alarm. Clarissa, Selin, bangun yuk. Entar telat Zoom lagi. Selin, ayo bangun. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selin, bangun yuk. Selamat pagi Tuhan, terucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selin, kita doa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam. Terima kasih buat hari baru dan berkat-Mu yang selalu baru yang Engkau telah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Clarissa, Selin, sini deh. Ada apa, Kak? Lihat, suasana pagi di luar tenang. Udara pagi begitu sejuk. Iya, Kak. Bangun pagi rasanya segar ya. Makanya, Kakak lebih senang bangun pagi. Ayo anak-anak, cepat bangun. Ini sudah jam berapa? Kalian tidak mau sekolah? Ayo cepat mandi. Nanti kalian telat. Jam 7.45 kalian sudah mulai ibadah bersama guru. Ayo, jangan berlama-lama ya. Papa tunggu di meja makan. Loh, anak papa kok kurang satu? Selin, kamu di mana? Kenapa masih tidur? Selin sakit? Tidak, Pak. Malas aja. Kenapa malas? Semua sudah di ruang makan. Ayo kemari, kan mau sekolah. Pak, sekolah di rumah masih lama ya, Pak? No one knows, honey. Kita berdoa supaya pandemik ini cepat berlalu, supaya Selin tidak sekolah dari rumah lagi, ya. Buat anak-anak, belajar online mungkin bikin kesal karena tugas banyak sekali. Bosan juga karena tidak bertemu langsung dengan teman-teman. Tidak ada uang jajan, tidak bisa beli bakso di depan sekolah, tidak bisa beli nasi goreng Tante Ambon, pokoknya menyebalkan.
laptop, komputer, HP, semua sudah siap di meja. Nih, anak-anak pada kemana ya? Jesslyn, Clarissa, Selin, kalian di mana? Nih, laptop, komputer, dan HP sudah menunggu dari tadi. Jesslyn, Clarissa, Papa senang sekali kalian tetap semangat sekalipun harus belajar dari rumah. Iya dong, Pak. Clarissa kan mau sukses seperti Mama dan Papa. Sebenarnya belajar di rumah juga asik loh, Pak. Kan ada Papa dan Mama nemenin. Lagi pula kita masih bisa say hello sama teman-teman via Zoom. Asik tidak asik sih, Kak. Ya sih. Loh, Selin mana? Apa belum selesai sarapannya? Sudah siap, Pak. Lengkap dengan baretnya malah. Tapi dari pagi aneh loh anaknya, Pak. Aneh? Aneh gimana? Itu, Pak. Selin itu kan anaknya rame. Tapi dari bangun, sarapan, gerakannya ogah-ogahan gitu deh, Pak. Tuh Selin, kok rapi amat ya? Gandeng tas pula. Anak Papa kenapa di sini? Ibadah Zoom hampir mulai loh. Lah, ini rapi begini. Terus mukanya? Aku rindu pergi ke sekolah, bermain bersama teman-teman yang ku cintai. Aku rindu pergi ke sekolah, belajar bersama ibu bapak guru yang ku sayangi. Ibu guru dan bapak guru, ku nyanyikan lagu ungkapan rindu. Sudah lama kau tak memelukku, mengusap tangisku. Guruku, sungguh ku rindu. Pak, kapan Selin bisa belajar di sekolah lagi? Selin rindu, Miss. Selin rindu, Sir. Selin rindu bermain dan belajar bersama teman-teman. Sabar ya nak, kita berdoa semoga pandemik ini cepat berlalu. Setelah itu, Selin bisa belajar di sekolah bersama guru dan teman-teman. Sekarang, Selin ikut ibadah via Zoom dulu ya. Dengar firman Tuhan baik-baik. Iya, Pak. Cie, yang semangat sekolah.
Setelah mendengarkan firman Tuhan, Jesslyn, Selin, dan Clarissa menjadi riang. Mereka bersuka cita karena telah mendapatkan hadiah istimewa dari Yesus. Miss, I can answer, Miss. The light will go out if blown. Yeay, 100. Sir, saya Sir. Globalisasi adalah perubahan yang mendunia di mana seperti tidak ada lagi perbedaan. Benar, Sir? Yes! Miss Christine, putus-putus suaranya. Miss, membantu ibu di rumah. Yeay! Kenapa kadang kala duduk otakmu kau? Lihat kok, 2 stik, tambah 3 stik, tambah 4 stik lagi. Hitung semua, Ki. Coba kau hitung. Paling sih, aku mengajar kalau begini dah. 1, 2, 3. Kesalah mentong caranu. Pegang semua Ki stikmu, baru kasih turungi satu-satu. Hitung Ki baik-baik. Hei, ini belajar via Zoom atau via tetangga sih? Pah, itu Mami Nano napah marah-marah gitu ya sama anaknya. Tadi firman Tuhan bilang kalau Allah hadir di tengah dunia memberikan damai sejahtera melalui kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan beserta kita, pasti akan senantiasa menolong kita dalam masa pandemik ini. Juga akan menolong kita saat kita mengalami kesulitan belajar. Ya Pak, Lausa bilang Tuhan bukan hanya lahir, tetapi juga menyerahkan diri untuk kita agar dosa-dosa kita diampuni. Ini kabar sukacita loh Pak. Tante Gule dan Nano harus tahu biar tidak marah-marah terus. Mantul itu. Kalau Tuhan beserta kita, pasti ada damai sejahtera. Wah. Anak-anak Papa luar biasa. Papa senang anak-anak diberkati oleh firman Tuhan. Papa tidak menyesal menyekolahkan kalian di Gamaliel. Kalian bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Papa bahagia sekali. Ingatlah, ada Allah yang senantiasa menyertai kita dalam kesulitan apapun yang kita alami. Kalian sudah mengerti kan? Ya Pak, Tuhan Yesus akan selalu di hati kami. Tetap semangat belajar online teman-teman. Allah menyertai kita semua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Apakah kalian juga sedih seperti Selin yang hanya bisa belajar di rumah saja, tidak bisa ke sekolah, dan juga beribadah hanya di rumah saja? Tapi hari ini kita bersyukur kita bisa menikmati Natal meskipun hanya di rumah saja. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kita kesehatan yang baik dan memberikan kita makanan yang cukup. Dan hari ini, Lausu mau kasih tahu, Tuhan mau memberikan kita hadiah yang istimewa, hadiah yang luar biasa. Ini Lausu sudah bawa hadiahnya, cukup besar ya. Mau tahu isinya? Sebelum kita buka hadiahnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu berserta dengan kami. Dan hari ini kami bisa merayakan Natal. Semua karena anugerah Tuhan, meskipun hanya di rumah saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Berkati Lausu yang akan menyampaikannya, dan juga berkati kami semua yang mendengarnya. Tuhan tolong kami, agar kami tahu apa yang kami harus lakukan, seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk anak-anak, kita buka ya hadiahnya, kita lihat.
Apa sih isinya? Wah, sebuah buku. Buku apa ini? Ada hati yang berwarna hitam. Hati yang berwarna hitam ini melambangkan hati kita yang penuh dengan dosa, karena kita manusia berdosa. Hati hitam ini membuat kita sering melakukan yang Tuhan tidak suka. Anak-anak, misalnya apa yang Tuhan tidak ingin kita lakukan, tapi sering kita lakukan karena dosa ini? Ya, suka melawan orang tua, suka berbohong, ada yang suka mencuri. Semua ini membuat kita jauh dari Tuhan. Karena dosa ini membuat kita meninggalkan Tuhan. Dan hal ini membuat Tuhan sangat sedih. Tuhan ingin kita manusia ciptaannya ini kembali kepada Dia. Kembali bersama dengan Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Anak-anak tahu bagaimana caranya? Caranya ada tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat ini sangat kita kenal. Mungkin ada anak-anak yang sudah hafal. Ayo mari, yang belum hafal kita buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Yang sudah hafal, ayo kita bacakan bersama-sama dengan suara yang keras. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagus sekali. Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya percaya dengan anaknya yang tunggal? Ya, caranya hanya percaya kepada anaknya yang tunggal. Siapakah anaknya yang tunggal itu? Sudah lahirkah dia? Anak-anak tahu siapakah anak itu? Betul sekali. Ya, anak itu adalah Yesus Kristus. Dia sudah lahir. Ceritanya ada di dalam buku ini. Mari kita lihat. Pakaikan dulu ya. Ceritanya berawal dari 20 abad yang lalu. Di bumi yang sekarang kita tinggali, muncul sebuah bintang yang sangat terang, yang belum pernah muncul sebelumnya. Dan setiap orang yang melihatnya terkagum-kagum, karena mereka belum pernah melihat bintang seterang itu. Para ilmuwan, khususnya para ahli perbintangan, mereka juga sangat kagum. Mereka heran dan takjub. Bintang itu menjadi pusat perhatian bagi para ahli perbintangan. Mereka pun mulai mencari catatan-catatan sejarah, catatan-catatan ilmuwan sebelumnya. Mereka pelajari satu persatu. Mereka mencarinya dengan sangat teliti. Akhirnya mereka menemukan
bahwa bintang itu adalah tanda dari kelahiran seorang raja, raja orang Yahudi. Tapi di manakah tempatnya? Mereka tidak tahu pasti. Mereka hanya tahu ada di sebelah barat. Di tempat yang lain ada sekelompok gembala-gembala yang sedang menjaga domba di waktu malam. Mereka juga melihat bintang itu. Mereka sangat menikmati karena malam itu menjadi terang karena cahaya bintang. Yang malam yang biasanya gelap gulita, tapi malam hari itu menjadi malam yang terang. Mereka sangat menikmati malam yang begitu indah. Pada waktu mereka sedang menikmati bintang yang begitu terang, malam yang begitu indah, Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah sejumlah bala tentara surga memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu pergi, para gembala segera bergegas pergi ke tempat yang diberitakan malaikat untuk melihat bayi itu. Bayi itu adalah Yesus Kristus. Inilah hadiah yang terindah, yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita, supaya setiap kita yang percaya kepada Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak akan binasa. Hadiah yang sangat luar biasa ini. Tuhan Yesus tidak hanya lahir, meninggalkan tahtanya, datang ke dunia ini. Tuhan Yesus juga menyerahkan dirinya, menggantikan kita, dipaku, disalib di atas kayu salib. Karena upah dosa adalah maut. Seharusnya kita yang disalib, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Dia mati di atas kayu salib, dan darahnya yang suci, yang kudus, menyucikan dosa-dosa kita, melepaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita bisa kembali lagi kepada Tuhan. Anak-anak, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Hati yang putih ini melambangkan hati kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Hati yang penuh sukacita. Hati yang rindu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan damai Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di sekolah, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Seperti
Tema kita hari ini, Santi Iwa Mentongjai, Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah atas segala hal. Dan bersukacitalah karena hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Inilah hadiah yang paling berharga buat kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Tuhan telah lahir bagi kami. Karena Tuhan begitu sayang pada kami. Tuhan tidak mau kita seorang pun binasa. Tuhan mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, sehingga kami bisa kembali bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadiah yang berharga ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kita setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur kita bisa menikmati Natal pada hari ini. Kami bersyukur bisa menerima hadiah yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Berkatilah setiap guru-guru. Berkatilah setiap anak-anak, berkati juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.